Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan kali ini, saya akan membahas tentang variabel, operator, dan fungsi dalam bahasa pemrograman PHP. Mungkin bagi kalian sudah tidak asing lagi dengan yang namanya variabel. Variabel itu digunakan untuk menyimpan informasi atau nilai tertentu. Nah, variabel di PHP ini dimulai dengan tanda dolar. Jadi untuk penulisannya itu diawali dengan tanda dolar. Selanjutnya, nama variabel dapat dimulai dengan huruf atau karakter garis bawah, tetapi tidak boleh berupa angka. Namun, itu mungkin berisi angka. Maksudnya, variabel tidak boleh dinamai dengan angka, tetapi variabel dapat diisi dengan angka. Selanjutnya, variabel apakah huruf besar atau kecil, atau biasa disebut case sensitive. Ada 3 jenis variabel, yaitu lokal, global, dan statis, yang nantinya akan dibahas pada contoh penggunaan. Selanjutnya ada operator. Operator ini digunakan untuk melakukan operasi bagi nilai maupun variabel. Operator dibagi menjadi beberapa jenis. Yang pertama ada operator aritmatika. Operator aritmatika digunakan untuk melakukan operasi aritmatika secara umum. Misalnya penjumlahan, pengurangan, perkalian, serta pembagian. Di sini sudah ada 6 simbol atau operator beserta keterangannya. Selanjutnya ada operator penugasan. Operator penugasan pada PHP digunakan untuk pemberian nilai pada variabel. Dengan menggunakan simbol sama dengan, memberi artian bahwa operan kiri diatur pada nilai ekspresi sebelah kanan. Di sini sudah ada 7 simbol atau operator beserta keterangannya. Selanjutnya ada operator pembanding atau operator perbandingan. Operator ini adalah operator yang membandingkan dua nilai. Nilai yang dibandingkan dapat berupa string maupun numerik. Di sini ada 9 simbol atau operator beserta keterangannya. Selanjutnya ada fungsi. Fungsi adalah sekumpulan instruksi yang dibungkus dalam sebuah blok. Fungsi ini dapat digunakan ulang tanpa harus menulis ulang instruksi di dalamnya. Fungsi pada PHP dapat dibuat dengan kata kunci function, lalu diikuti dengan nama fungsinya. Intinya, fungsi adalah kode program yang dibuat khusus untuk mempersingkat sebuah aksi yang ingin dilakukan dalam sebuah penulisan kode program. Dan fungsi dapat dipanggil berkali-kali untuk melakukan tugas tertentu dalam penulisan kode. Untuk lebih jelasnya, mari kita langsung saja ke contoh dan cara penggunaannya. Pertama-tama kita buka text editor. Di sini saya menggunakan Sublime Text 3. Lalu simpan filenya ke sebuah folder yang ada di dalam htdoc supaya nanti bisa kita jalankan melalui web server Apache menggunakan XAMPP. Kita awali dulu dengan tag PHP. Pertama-tama di sini saya akan menjelaskan bagaimana cara mendeklarasikan variabel di dalam PHP. Untuk menandakan bahwa itu sebuah variabel, maka di sini menggunakan simbol dolar lalu diikuti dengan nama variabelnya. Di sini saya membuat variabel dengan nama A yang isinya adalah angka 5 dan variabel yang bernama variabel B yang isinya angka 4. Selanjutnya kita coba untuk menampilkan isi dari masing-masing variabel. Kita tampilkan dulu string atau tulisan nilai A sama dengan, dan untuk mengaturkan variabel ke echo kita harus mengescape string menggunakan titik seperti ini setelah petik 2. Lalu kita masuk ke string lagi. Di sini kita tambahkan BR untuk breakline atau pindah ke baris selanjutnya. Selanjutnya kita copy saja untuk menampilkan variabel B dan kita ganti di sini menjadi nilai B. Lalu simpan projectnya dan jalankan web servernya melalui XAMPP. Klik start pada server Apache, lalu buka browser dan ketikkan localhost / folder di mana file itu disimpan, lalu slash nama filenya, klik enter. Nah, di sini kan muncul nilai A sama dengan 5, nilai B sama dengan 4. Nilai-nilai itu kita ambil dari variabel yang tadi kita buat.
Lanjut, setelah variabel adalah operator. Kita akan coba menggunakan operator aritmatika untuk melakukan penambahan, pengurangan, pembagian, dan perkalian. Di sini menggunakan variabel baru dengan nama tambah yang berisikan operasi penjumlahan nilai dari variabel A dan B. Lalu kita buat juga variabel kurang, variabel bagi, dan variabel kali. Dan untuk operatornya kita sesuaikan kurang bagi menggunakan garis miring atau slash, dan kali menggunakan operator bintang. Lanjut, kita coba tampilkan hasil tambah. Biar rapi, di sini kita sisipkan variabel A plus sisipkan variabel B ring sama dengan, lalu kita panggil variabel tambah untuk menampilkan hasilnya. Break line untuk ganti baris baru, lalu simpan dan kita coba jalankan di browser. Nah, sudah tampil hasil tambah 5 plus 4 sama dengan 9. Lalu kita akan tampilkan semua variabel yang sudah dibuat. Kita copy saja dan kita sesuaikan sendiri. Kita jalankan lagi. Nah, di sini sudah tampil hasil tambah, hasil kurang, hasil bagi, dan hasil kali. Oke, selanjutnya kita akan coba menggunakan operator perbandingan. Kita coba buat variabel baru dengan nama angka dan diisi value-nya 10. Lalu kita akan mencoba membandingkan variabel angka menggunakan percabangan if else. Jika nilai dari variabel angka kurang dari atau sama dengan 15, maka tampilkan string angka kurang dari 15. Di sini operator pembandingnya adalah kurang dari sama dengan. Kita coba jalankan. Nah, outputnya angka kurang dari 15, jadi 10 kurang dari 15. Lanjut, kita tambahkan else. Hijau angka lebih dari 15. Lalu kita ubah nilai variabel angka jadi 20. Nah, cara membacanya, jika nilai dari variabel angka kurang dari sama dengan 15, maka tampilkan angka kurang dari 15. Selain itu, tampilkan angka lebih dari 15. Jadi outputnya angka lebih dari 15 karena value dari angka tidak kurang dari sama dengan 15. Kemudian kita lanjut ke fungsi. Kita akan membuat fungsi untuk perkalian. Kita buat dengan parameter X dan Y. Nah, fungsi parameter ini untuk memasukkan sebuah nilai ke dalam fungsi. Nah, nilai tersebut nanti akan diolah di dalam fungsi. Selanjutnya kita buat operasi dengan menggunakan variabel hasil kali sama dengan variabel X kali variabel Y. Kemudian kita echo hasil dari nilai
nilai dari variabel X kali nilai variabel Y sama dengan variabel hasil kali, lalu tambahkan tagline. Nah, selanjutnya untuk memanggil fungsi kita cukup menuliskan nama fungsinya, yaitu perkalian dalam kurung nilai yang akan kita, di sini saya menggunakan angka dari variabel A dan angka atau nilai dari variabel B. Lalu kita coba jalankan. Nah, sudah muncul hasil dari 5 kali 4 sama dengan 20. Supaya kita tambahkan BR supaya ada di baris yang baru. Selanjutnya kita akan mencoba membuat sebuah variabel baru dengan nama variabel C dan variabel D. Kita panggil fungsinya lagi dan kita jalankan. Nah, sudah muncul hasil dari 3 kali 2 sama dengan 6. Berkaitan dengan jenis-jenis variabel, untuk yang variabel di luar fungsi, yang contohnya itu ada variabel A, B, C, D. Nah, itu merupakan jenis dari variabel global. Nah, untuk jenis dari variabel lokal, itu contohnya yang ada di dalam fungsi perkalian, yaitu variabel hasil kali. Kita akan mencoba membuat variabel lokal di dalam fungsi perkalian. Kita isi dengan nilai 100, lalu kita panggil variabel lokal tersebut di luar fungsi. Maka akan terjadi error karena variabel lokal hanya dapat digunakan di dalam sebuah fungsi. Dan untuk variabel statis, pada normalnya setiap variabel lokal di dalam fungsi akan dibuang dari memori komputer saat eksekusi kode keluar dari fungsi. Nah, untuk menjadikan variabel tersebut tetap ada di memori komputer, maka kita perlu menjadikannya sebagai variabel statis. Variabel ini dibuat menggunakan kata kunci statik di depan namanya. Contoh, di sini kita membuat fungsi baru dengan nama fungsi coba. Kita mencoba membuat variabel biasa atau variabel lokal dulu, nanti kita akan coba membandingkannya. Kita tambahkan fungsi increment, yaitu artinya hitung plus 1, dan kita hijau. Sekarang kita coba melakukan pemanggilan fungsi. Variabel hitung akan dikembalikan lagi menjadi 1, baru kemudian ditambah 1. Dengan demikian, berapapun banyak pemanggilan terhadap fungsi coba, semuanya akan mencetak nilai 2. Nah, jika kita menggunakan variabel statis, kita coba tambahkan statik. Nah, ketika kita melakukan pemanggilan fungsi coba, nilai dari variabel hitung tidak lagi dikembalikan ke 1 dan malah akan dilanjutkan sesuai dengan berapa pemanggilan yang kita inginkan. Pada intinya, variabel statis akan menyimpan nilai terakhir yang diisi oleh fungsi. Terima kasih. Sekian penjelasan dari saya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.